Sari NIM D600-19149. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum pemrograman komputer dari modul 1 hingga modul 4. Saya akan menjelaskan mulai dari modul 1. Tujuan praktikum yang pertama, mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah perkembangannya. Yang kedua, mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. Yang ketiga, mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python. Yang keempat, mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi yang menggunakan Python. Yang kelima, mampu membuat program aplikasi sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif yang dianggap mudah dipelajari serta berfokus pada keterbacaan kode. Dengan kata lain, Python diklaim sebagai bahasa pemrograman yang memiliki kode-kode pemrograman yang sangat jelas, lengkap, dan mudah untuk dipahami. Python dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1990 di Stichting Mathematics Centrum, Amsterdam, sebagai kelanjutan dari bahasa pemrograman ABC. Saat ini, perkembangan Python terus dilakukan oleh sekumpulan pemrograman yang dikoordinasi oleh Guido dan Python Software Foundation. Saat ini, distribusi Python sudah mencapai versi 2.714 dan versi 3.63. Selanjutnya, kelebihan Python. Yang pertama, memiliki koleksi kepustakaan yang banyak. Itu artinya telah tersedia modul-modul siap pakai untuk berbagai keperluan. Yang kedua, memiliki struktur bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipelajari. Yang ketiga, berorientasi objek. Yang keempat, memiliki sistem pengelolaan memori otomatis atau garbage collection, seperti halnya Java. Yang kelima, bersifat modular, sehingga mudah dikembangkan dengan menciptakan modul-modul baru, baik dibangun dengan bahasa Python maupun bahasa C atau C++. Kekurangan Python yang pertama, beberapa penugasan terdapat di luar jangkauan Python. Seperti bahasa pemrograman dinamis lainnya, Python tidak secepat dan seefisien sebagai statis, tidak seperti bahasa pemrograman kompilasi seperti bahasa C. Yang kedua, disebabkan Python merupakan interpreter, Python bukan merupakan perangkat bantu terbaik untuk pengantar komponen performa kritis. Yang ketiga, Python tidak dapat digunakan sebagai dasar pemrograman implementasi untuk beberapa komponen, tapi dapat bekerja dengan baik sebagai bagian depan skrip antarmuka untuk mereka. Yang keempat, Python memberikan efisiensi dan fleksibilitas trade-off by dengan tidak memberikannya secara menyeluruh. Yang kelima, Python menyediakan bahasa pemrograman optimasi untuk kegunaan bersama dengan perangkat bantu yang dibutuhkan untuk diintegrasikan dengan bahasa pemrograman. Algoritma adalah deretan instruksi yang jelas dalam memecahkan masalah, yaitu memperoleh keluaran yang diinginkan dari masukan dalam jumlah waktu yang terbatas. Contohnya yaitu penjelasan pada analisis program ATM sederhana, dimulai dari memulai program sampai mengakhiri program yang dijelaskan prosesnya satu persatu. Kemudian, flowchart. Flowchart adalah representasi secara simbolik dari suatu algoritma atau prosedur untuk menyelesaikan masalah. Dengan menggunakan flowchart akan memudahkan pengguna untuk melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah. Di samping itu, flowchart juga berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antara pemrogram yang bekerja dalam tim suatu proyek. Contoh flowchart yang saya buat dari program ATM sederhana yaitu seperti ini. Dimulai dari kemudian masukkan kartu ATM, kemudian masukkan nama dan NIM, pilih bahasa, sampai selesai. Program pengulangan ada dua, yaitu while dan for. Instruksi for biasanya digunakan apabila telah mengetahui pengulangannya. Contoh dalam program yaitu for use in pengguna. Program ini akan berjalan ketika user memasukkan PIN. Jika PIN-nya salah, maka program akan berulang sampai program itu benar. Jika PIN-nya benar, maka instruksi masukkan PIN akan berhenti dan akan muncul 5 opsi untuk memilih pilihan di ATM. Fungsi while digunakan jika tidak mengetahui pengulangannya. Contoh dalam skrip yaitu while jawab ya, maka akan disuruh untuk menginput yakin Anda ingin keluar. Dalam program, jika menjawab ya, maka akan terus muncul yakin jawab ya sampai program itu keluar dan total perulangannya ada 2. Kemudian jika di enter lagi, maka menu pilihan akan muncul kembali.
Fungsi program pengandaian dalam program ATM sederhana digunakan untuk mendefinisikan pilihan dari setiap menu ATM yang akan dipilih oleh pengguna. Pengguna menginput terlebih dahulu pilihan yang tersedia yaitu 1, 2, 3, 4, atau 5. Fungsi if akan bekerja jika pengguna memasukkan kode 1. Maka akan diperoleh sisa saldo Anda adalah 1 juta. Untuk kembali ke menu 2 harus di-enter. Lalu elif A sama dengan 2, ketika user memasukkan kode 2, maka akan muncul transfer dan memasukkan nomor rekening tujuan. Lalu, elif A sama dengan 3 digunakan ketika user memasukkan menu 3, maka akan muncul nominal yang akan ditarik oleh pengguna sebesar berapa rupiah. Lalu, elif A sama dengan 4 ketika user memasukkan program 4, maka akan muncul masukan PIN baru. Lalu, untuk elif A sama dengan 5, ketika user memasukkan kode 5, maka akan muncul keluar. Yakin ingin keluar? Lalu, ketika user memasukkan selain 1, 2, 3, 4, 5, maka akan diperoleh pilihan tidak tersedia. Tipe data yang saya gunakan dalam program saya yaitu integer dan string. Berikut script untuk integer. Integer digunakan untuk menyatakan bilangan bulat, sedangkan untuk string digunakan untuk menyatakan karakter atau kalimat bisa berupa huruf, angka, dan lain-lain yang diapit dengan menggunakan tanda. Operator yang saya gunakan ada 3, yaitu operator aritmatika, yaitu operator yang berhubungan dengan operasi aritmatika atau matematis, seperti tambah, kurang. Lalu ada operator relasi, yaitu operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah operator atau lebih, seperti sama dengan, lebih dari, sama dengan. Lalu operator yang ketiga, operator logika, yaitu operator yang digunakan untuk menghubungkan satu atau lebih kondisi, yaitu ada operator AND yang meliputi true and false. Lanjut ke modul 2. Tujuan praktikum. 1. Praktikan mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan Python 2. 2. Praktikan mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI. Menurut Venkateswaran Loganathan 2013 mengatakan bahwa di dalam istilah komputasi, GUI digunakan untuk menunjukkan satu set antarmuka dengan sistem komputasi yang melibatkan gambar yang ramah pengguna daripada perintah teks yang membosankan. GUI dilihat sebagai window yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu kontrol, menu, tata letak, dan interaksi. Python 2 adalah modul Python resmi dari proyek Qt untuk Python yang menyediakan akses ke kerangka lengkap Qt 5.12+. Python 2 digunakan untuk menyiratkan bahwa itu adalah versi yang lebih baru. Qt 5 sangat kompatibel dengan Qt 4, memungkinkan bagi pengembang aplikasi Qt 4 untuk berpindah ke Qt 5 dengan fungsionalitasnya saat ini secara bertahap mengembangkan hal-hal baru, meningkatkan semua item hebat yang dimungkinkan Qt 5. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembuatan program perhitungan GUI. Yang pertama, terdapat tampilan window, title-nya perhitungan jumlah uang kembalian. Ini didapat dari save window dengan menuliskan perhitungan jumlah uang kembalian. Lalu diatur geometrinya, key widgetnya di rata tengah, kemudian diatur ukurannya. Kemudian terdapat tulisan jenis produk. Ini didapatkan dari save produk dan menuliskan dengan key label sehingga bisa menampilkan tulisan jenis produknya. Kemudian di dalam jenis produk ini terdapat kolom yang bisa dipilih berbagai pilihan dengan menggunakan key combo box dan dituliskan jenis produknya. Ini jika memilih key combo box, datanya ada di wave proses 1 dengan if, elif, dan else. Lalu harga jual, maka ketika memilih key combo box tadi, maka akan muncul harga awal dan harga jualnya. Kemudian jumlah produksi ini menggunakan key spin box sehingga bisa diatur angkanya mau ditambah atau dikurangi. Lalu untuk jumlah uang yang dibayarkan ini menggunakan key line edit sehingga user bisa menuliskan dan menambahkan uang yang akan dibayarkan kepada kasir.
Kemudian ada tombol hitung, digunakan untuk menghitung uang kembaliannya dengan rumus seperti ini. Lalu, jika user ingin menambahkan atau menghapus seluruh datanya, user menekan hapus. Muncul peringatan apakah yakin ingin menghapus, pilih yes, maka program akan kembali seperti semula. Kemudian pas button untuk kembali ini digunakan untuk kembali ke menu. Lanjut ke modul 3, tujuan praktikum. Mampu memahami sintak-sintak yang digunakan pada HTML dan CSS. Yang kedua, mampu memahami penggunaan jingle. Yang ketiga, mampu membuat tampilan web statis sederhana dengan menggunakan HTML dan CSS melalui jingle. Pembuatan project dan app. Yang pertama, pembuatan project dimulai dari membuka command prompt, kemudian run administrator, yes, kemudian mengeluarkan program dengan CD flash, kemudian membuat project dengan jingle, admin, start, project, UAS. Kemudian masuk ke folder UAS. Kemudian kita run server, manage.py run server. Kita tunggu sampai ada alamatnya. Kemudian kita salin alamat ini. Kita buka Chrome. Kita kopas. Jika tampilannya seperti ini, maka tandanya sudah berhasil. Kemudian kita ke Sublime, kita buka foldernya dengan nama UAS. Ini. Kemudian di dalam setting kita menuliskan titir diganti template. Kita save, kemudian kita membuat folder template di dalam project kita. Template yang berguna untuk menyimpan data. Kemudian di template kita membuat new file nama home.html. Kemudian di dalam home kita menuliskan HTML dengan tab, dan kita tulis judulnya yaitu procom. Kita save, kemudian di folder UAS kita menuliskan URL di bagian sini dengan from.import, gunakan untuk mengimport view, maka bisa tampilkan. Kemudian di sini kita tuliskan URL kurung r, kemudian copy, kemudian tanda dolar, koma, view.home. Kemudian di sini kita tuliskan include, jangan lupa tanda koma. Save. Kemudian kita membuat file view.py dan menuliskannya seperti ini. Ketika di run, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah jendela atau title dari websitenya. Untuk membuat app, yang pertama kita masuk command prompt dengan mengetikkan Python manage.py startup, misalnya about. Kemudian di Sublime akan muncul folder about. Kemudian kita membuat folder lagi template. Di template kita masukkan new file, kita save, gunakan about.html. Di HTML kita HTML tab kan about. Kita save, kemudian jangan lupa di setting kita menuliskan about di aplikasi. About, koma, save. Dan di URL kita tuliskan about. Cara membuat template CSS, yang pertama kita membuat new folder dengan nama static. Kemudian di setting kita buat seperti ini. Kemudian di static kita buat new file, kita save, namanya css.css. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan script. Yang pertama ada load static yang digunakan untuk menampilkan hasil statik pada halaman web. Kemudian ada doctype HTML. Ini berfungsi untuk menunjukkan HTML yang digunakan, yaitu versi 5. Kemudian ada HTML digunakan untuk menunjukkan bahwa dokumen berbentuk web. Kemudian ada head digunakan sebagai kepala halaman. Kemudian ada title Asus Laptop digunakan untuk memberikan judul, yaitu Asus Laptop. Kemudian ada link rel, ini digunakan untuk memberikan icon pada halaman web. Kemudian ada link rel style sheet tag CSS, ini digunakan untuk menyambungkan halaman home dengan CSS. Kemudian ada body sebagai isi halaman. Kemudian ada div class menu digunakan untuk memanggil kelas menu ketika dibutuhkan. Kemudian list ada dua, UL dan LI. UL digunakan untuk membuat list tidak berurutan, dan LI digunakan untuk membuat list berurutan. Kemudian ada footer, ini digunakan untuk menutup halaman web sebagai penutup. Kemudian ini ada
PHP Copyright ini digunakan untuk membuat paragraf copyright 2020 Septimitasari dengan huruf italik. Penjelasan CSS yang pertama ada margin 0 pixel digunakan untuk mengatur margin sebesar 0 pixel. Kemudian ada padding 0 pixel digunakan untuk mengatur jarak konten terhadap halaman yaitu 0 pixel. Kemudian ada isinya body. Body ada background image. Ini digunakan untuk menampilkan foto dengan formatnya JPG dan ada gradient RGBA sehingga ada efek gelapnya. Kemudian ada background size cover. Ini digunakan untuk menutupi semua halaman web. Kemudian ada background attachment fix digunakan untuk mengatur posisi agar tetap dan tidak berubah apabila terjadi perpindahan. Kemudian ini menu ini adalah kelas. Kelas ini ada background color black digunakan untuk memberi warna background yaitu hitam. Dan ada border bottom color white digunakan untuk mengatur warna border bagian bawah yaitu putih. Kemudian ada border bottom style solid digunakan untuk mengatur garis tegas dan tidak putus-putus. Kemudian ada list style type none sama dengan digunakan untuk style dari list halaman tidak ada. Kemudian ada width 100% digunakan untuk mengatur panjang halaman sebagai isi halaman yaitu 100%. Kemudian ada display inline block digunakan untuk membuat list agar posisinya bisa ke samping. Kemudian ada position relatif, ini merupakan posisi yang dapat berubah. Kemudian ada color white, ini digunakan untuk membuat warna font yaitu putih. Kemudian ada display block, ini digunakan untuk membuat tampilan, ada efek block. Kemudian ada padding 15 pixel 20 pixel digunakan untuk membuat lengkungan pada button yaitu 15 pixel dan 20 pixel. Kemudian ada text aligned center digunakan untuk membuat posisi teks yaitu rata tengah. Kemudian ada text decoration none digunakan untuk membuat teks dekorasinya yaitu tidak ada. Kemudian ada position absolute, ini merupakan posisi yang dapat disembunyikan sehingga agar terlihat rapi ketika diganti. Sehingga tampilan CSS-nya adalah seperti ini. Lanjut ke modul 4, tujuan praktikum. 1. Mengenal dan mengetahui cara kerja website dinamis. Yang kedua, mampu membuat database dan tabel pada MySQL. Yang ketiga, mampu memanipulasi data di dalam tabel. Winamo dan Utomo 2010 mengatakan, database atau biasa disebut basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan. Data tersebut biasanya terdapat dalam tabel-tabel yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan file atau kolom pada setiap label yang ada. Manfaat database dalam sebuah perusahaan adalah memudahkan untuk mengakses database dan dapat menyimpan data, memberikan informasi data produk yang tersedia, dan dapat mengubahnya mulai dari menambahkan, mengupdate, maupun menghapus data. Cara menambahkan data di dashboard. Yang pertama, di dalam dashboard data, untuk menambahkan data dengan menggunakan button tambahkan data. Kemudian terdapat instruksi tabel, nama laptop, dan untuk ditambahkannya. Di dalam URL-nya harus ditambahkan URL data, nama data. Kemudian di dalam view-nya dituliskan ditambahkan data konteks ini, maka akan bisa menampilkan tambahkan data. Sehingga nanti tampilannya seperti ini. Jika menulis keluaran laptop, bisa RAM, kuantitas, ke laptop, dan kirim, dan data akan tersimpan di dalam tabel. Kemudian untuk menghapus data dengan menggunakan delete, perintah delete di dalam view.py. Kemudian di URL-nya dituliskan URL delete untuk bisa memanggil instruksinya. Kemudian di dalam data juga dituliskan untuk menuliskan buttonnya delete agar bisa muncul dalam programnya. Jika kita menghapuskan kolom ini, maka otomatis akan terhapus. Kemudian di dalam sublime juga ada untuk mengupdate dengan nanti menuliskan buttonnya dashboard update dan dihubungkan dengan URL-nya. Di dalam URL juga dituliskan URL update view untuk menampilkan update-nya. Di view-nya untuk mengupdate yang seperti ini, keluaran laptop, akun, update. Jika di dalam program akan seperti ini. Jika kita klik update, kita bisa mengubahnya. Misal ini Getty 1 GB, ini harganya misal 9 juta, kita kirim
maka hasilnya seperti ini, bisa berubah. Manfaat website dinamis dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, memberikan informasi secara real time. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada publik atau customer. Yang ketiga, sarana promosi dan pengenalan profil perusahaan associated. Yang keempat, menggunakan database untuk menyimpan multidata. Yang kelima, memudahkan user untuk mendata produk, mulai dari mengubah, menghapus, dan menambahkan produk ke dalam tabel data dengan pemrograman server. Yang keenam, dapat mengetahui data dan produk yang tersedia di perusahaan Asus Laptop. Yang ketujuh, konten dan layout dapat berubah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.